Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisanul Ulya Fatri dengan NIM 19010067 akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal saya itu mengenai STEM dalam pembelajaran biologi. STEM dikenalkan oleh NSF atau National Science Foundation Amerika Serikat pada tahun 1990 sebagai singkatan untuk Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Dalam konteks Indonesia, STEM merujuk pada 4 bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika. Tujuan dari pembelajaran STEM adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam 4 bidang ilmu, yaitu pada keterampilan sains, keterampilan mengoperasikan teknologi, keterampilan teknik penyelesaian masalah, dan keterampilan matematika yang sangat cocok diterapkan untuk menghadapi tantangan pada abad 21. Menurut Asmunif tahun 2015, berikut literasi STEM menurut masing-masing dari 4 bidang studi yang saling terkait. Yang pertama itu ada sains, literasi ilmiah, kemampuan dalam menggunakan pengetahuan ilmiah dan proses untuk memahami dunia alam serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk mempengaruhinya. Yang kedua yaitu ada teknologi, literasi teknologi, pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi baru, memahami bagaimana teknologi baru dikembangkan, dan memiliki kemampuan untuk menganalisis bagaimana teknologi baru mempengaruhi individu dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada engineering atau teknik, literasi desain, pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat dikembangkan melalui proses desain menggunakan tema pembelajaran berbasis proyek dengan cara mengintegrasikan dari beberapa mata pelajaran berbeda atau interdisipliner. Kemudian yang keempat itu ada matematik, literasi matematika, di mana kemampuan dalam menganalisis alasan dan mengkomunikasikan ide secara efektif dan dari cara bersikap, merumuskan, memecahkan, dan menafsirkan solusi untuk masalah matematika dalam penerapannya. Selanjutnya, penerapan STEM dalam 3 bentuk, yakni ada terpisah, tertanam, dan terpadu. Yang pertama itu STEM terpisah. Mekanisme STEM secara terpisah yaitu memberikan subjek STEM secara terpisah. Tujuan dari STEM terpisah adalah meningkatkan pengetahuan peserta didik yang menghasilkan penilaian. Yang kedua itu ada STEM tertanam. STEM tertanam membagi subjek STEM dalam subjek utama dan subjek pendamping. Dalam proses pembelajaran, upaya peningkatan pemahaman peserta didik dilakukan dengan menghubungkan subjek utama dengan subjek pendamping, akan tetapi subjek pendamping tidak dievaluasi. Yang ketiga itu ada STEM terpadu. STEM terpadu mengaitkan seluruh subjek STEM sebagai satu subjek. Dengan STEM terpadu, guru harus mampu menghilangkan batasan masing-masing subjek STEM dan mampu menyampaikan kepada siswa secara mengalir meskipun pembelajaran dilakukan pada kelas dan waktu yang berbeda. Selanjutnya itu, STEM yang bersifat integratif memungkinkan berbagai metode pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung penerapannya. Yang pertama itu ada model PBL dapat memberi kesempatan pada siswa untuk menerapkan pengetahuan pada isu atau permasalahan sebagai bentuk pemecahan masalah. Secara tidak langsung, penggunaan PBL juga mendorong siswa untuk menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Tidak begitu berbeda dengan PBL, ada juga model PJBL. Mampu menuntun siswa menyelesaikan masalah yang diberikan dan lebih menekankan pada produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dapat berupa ide atau gagasan, ataupun perangkat yang dapat dilihat. Produk yang dihasilkan dari penggunaan PJBL dalam pembelajaran sains dapat menjadi kontribusi siswa terhadap peningkatan kualitas kehidupan. Berdasarkan uraian di atas, diperkirakan bahwa PBL, PJBL, dan pembelajaran kooperatif dapat mendukung penerapan STEM pada pembelajaran sains. Bahkan perpaduan penerapan STEM dengan PJBL dapat mendorong terjalin kerjasama antara lembaga pendidikan dengan industri. Sekian presentasi dari saya.
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.